Iya, masih dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget Gun ya. Ini masih bersama dengan Anda dan seperti janji kami di Fit kita akan bersama dengan Pastor Dr. Freddy Hartoyo. Mungkin nggak asing buat Gun semua karena beliau dulu sering mengisi di Moment of Unity ya. Tapi kesaksiannya berbeda ya. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom sama sapa dulu Pastor Freddy. Apa kabar Pak Freddy? Kabar baik, Indi. Lama Hmm. nggak ketemu, puji Iya, Tuhan. ketemunya lewat WhatsApp aja ya Pak ya. Iya, iya, puji Tuhan. Iya, itu dia. Senang banget. Terima kasih buat waktunya Pak Freddy sudah bersama dengan kita di sini dan seperti biasa kalau apa namanya mendengar kesaksian atau cerita dari beliau saya akan tanya dulu nih biasanya Pak Freddy. Aktivitasnya Pak Freddy sekarang ini seperti apa? Oh iya, Mhm, saya banyak sekarang di dunia pelayanan, Indi. mhm, Karena memang 8 tahun yang lalu saya fokus menjadi hamba Tuhan. mhm, Dan sekarang ya seringnya ke Holy Land, mhm, kemudian keliling ke pulau-pulau, terus melengkapi tubuh Kristus. mhm, Ini kami baru pulang Desember dari Holy Land, akhir tahun. Januari kemarin kami keliling hampir 2 minggu di Surabaya, Toraja, kemudian Palopo, mhm, Makassar. Kami melengkapi hamba-hamba Tuhan untuk mereka supaya mengenal lebih tentang pernikahan, Indi. mhm, Karena mhm, pernikahan itu tidak ada kuliahnya, tidak ada sekolahnya, mhm, sehingga banyak bukan hanya jemaat, tetapi mhm, juga hamba-hamba Tuhan ketika menghadapi masalah dalam pernikahan, prototip mereka, teladan mhm, mereka tidak ada. Yang mhm, terjadi mereka mengikuti orang tua mereka mhm, yang belum tentu apa yang dilakukan orang tua itu benar. mhm, Sehingga itu yang menjadikan kami, saya, istri, dan beberapa teman tim, kami mendedikasikan hidup kami untuk mhm. melayani hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan di seluruh Indonesia ini. Jadi kegiatan Wow. kami ya Mhm, di mana Tuhan suruh kami untuk melayani, kami melayani di sana. mhm. Ya, ya, ini luar biasa sekali. Jadi apa perjalanannya sudah sekarang melangkah dalam kehendak Tuhan fully ya Pak ya. Iya, betul, betul. Ya memang perjalanan secara Mhm, pribadi, saya kan memang dipanggil Tuhan itu sejak SD sebetulnya. mhm, mhm, Jadi beberapa kali hamba Tuhan secara khusus memanggil saya SD sampai SMP, bahkan sampai kuliah. mhm, Ya, saya tidak sebut hamba Tuhannya siapa, mhm, tetapi banyak yang kita kenal, 6 hamba Tuhan yang sudah pernah panggil saya mhm, secara khusus, mendoakan saya, dan waktu itu saya bingung, Tuhan akan pakai saya untuk keliling ke Indonesia, ke pulau-pulau, bahkan dunia. Saya mhm, pikir waktu itu ketika saya menjadi pengusaha, oh sama kan, saya juga melayani Tuhan, mhm. saya Ya. juga Tuhan bawa keliling dunia, berarti itu menurut saya. Mhm, Tapi panggilan itu tidak pernah gagal dalam hidup saya. mhm, 2010 tepatnya itu itu bertepatan sebetulnya usaha saya di bidang kamera digital ya. lagi naik-naiknya ya. Mhm, Kami punya usaha lagi bagus-bagusnya, mhm. kamera digital lagi banyak dibutuhkan, handphone belum semerbak seperti seperti ini Ya. sekarang ini ya. Dan waktu itu seorang hamba Tuhan senior telepon saya, Fred, sekarang kamu sudah banyak bergerak di dunia bisnis. Dia pernah saya ceritain Mhm, bagaimana Tuhan memanggil saya secara pribadi menjadi hamba Tuhan. Dan waktu itu hamba Tuhan ini berkata, kamu harus berdoa, kamu pilih hal yang rohani atau hal yang kamu lakukan sekarang. mhm. Saya pikir kita tidak bisa membedakan antara rohani dan tidak. Menurut saya Mhm. yang saya lakukan juga rohani. Ya. Tapi saya diingatkan bahwa ingat kamu dapat panggilannya secara khusus.
Semua orang bisa melayani, termasuk kamu sebagai pengusaha, tapi kamu juga bisa melayani secara penuh. Itu 2010 ini. Ya. Good News Family 2010 itu kemudian saya berdoa pada Tuhan. Dan tahun 2011 tepatnya, tiba-tiba ada seorang teman saya, sesama pelayan Tuhan di MOU. Waktu itu saya pegang MOU Semarang ya. Kemudian dia bilang, Pak, ini ada Alpha Omega Shalom waktu itu buka S2, bekerja sama dengan luar negeri namanya Zion University. Paul Kerem itu waktu itu Pak Paul Kerem yang membuka di sini kerjasama dengan Pak Timotius seperti. Saat itulah saya masuk. Saya tidak pikir panjang, saya masuk, bersama saya ada 13 hamba Tuhan lain. Dan puji Tuhan, 2013 saya selesai. Tuhan atur, biarpun saya banyak, waktu itu banyak waktu ke luar negeri sebetulnya kan banyak waktu saya bukan berangkat sendiri, diberangkatkan brand itu. Kemudian puji Tuhan bisa saya lulus 2013. Saya ingat waktu itu dari 13 orang itu yang lulus 4 orang, termasuk saya. Dan sejak itu saya melayani Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ, semakin hari kok semakin banyak saya melayani Tuhan, baik di MOU maupun di gereja-gereja Tuhan, semakin intens. Dan akhirnya tahun 2017 kalau tidak salah, saya waktu itu pulang dari Holy Land, saya diberkati menjadi pendeta waktu itu ya. Setelah itu 17 ya Pak? 2017, setelah itu saya kuliah lagi, 2017 itu saya kuliah lagi S3 teologi ya. Sembari saya kuliah S2 pendidikan juga. Jadi waktu itu semakin kuat panggilan itu dan akhirnya sebelum COVID tepatnya ini 2019 ya. COVID 2020 ya. 2019 Ya, 2020. saya menyelesaikan studi saya, S2 S3 saya selesai dan saya melayani Tuhan. Dan banyak orang ngomong gini sama saya, Pak Freddy ini apa enggak salah? Harusnya kan pekerjaannya, bisnisnya yang udah jalan jangan dilepas. Nah ini banyak orang yang tidak tahu sampai sekarang ini. Saya mau buka di Nah, ingatan baik ini ya. wah Mengapa ini nih. sih kok Pak Yes. Freddy kok tinggalkan pekerjaan, tinggalkan untuk pelayanan? Ya. Bapak, Ibu, Saudara, kerinduan saya dari awal. Saya melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saya bawa rombongan juga ke Israel, Holy Land. Dan saya sudah bilang sama gereja juga, sama turnya ke Holy Land, saya tidak terima PK. Jadi kalau saya di pelayanan di gereja lokal, di gereja saya, maupun di Holy Land, itu saya sudah bilang sama hamba-hamba Tuhan ini, saya tidak mau terima PK. Karena waktu itu, saya masih punya usaha. Dan usaha itu yang menghidupi keluarga kami. Dan buat saya tidak mau tinggalkan usaha ini untuk support pelayanan kami. Bayangan saya itu yang ada dalam pikiran saya. Mengapa saya usaha dulu? Ya seperti sekarang anak saya, dia kerja sambil kuliah S2 teologi. Tujuannya seperti papanya, jadi pengusaha yang mengasihi Tuhan, jadi hamba Tuhan. Itu yang ada dalam pikiran saya ini. Tetapi di jalannya itu, ya sepertinya Tuhan itu menutup jalan-jalan saya untuk bisnis itu. Tahun 2013, itu handphone itu banyak banget masuk yang berpiksel tinggi, 8 dan sebagainya. Tapi karena saya pengusaha, saya tidak menyerah. Saya jualan kamera plus handphone sekalian. Jadi saya sampai punya cabang di beberapa tempat, handphone juga. Jadi kamera dan handphone. Tapi semakin hari, pelayanan saya kan semakin banyak. Jujur,
akhirnya saya tidak bisa mengurusi dengan intens usaha-usaha saya. Dan beberapa hal terjadi, maaf, ada pegawai yang dia koordinator toko yang nakal. Saya Mm-mm. ingat sekali waktu itu sebelum saya ke Holy Land, saya diingatkan Tuhan untuk apa bagian audit saya untuk audit salah Mhm. satu tempat di cabang kami. Ya. Dan betul, waktu itu terjadi yang sama. Mhm. Jadi dia melakukan hal yang salah. Ya. Handphone itu di diambil dia sendiri, dan puji Tuhan kok itu ketahuan. Dan Mhm. melihat itu saya berpikir kalau semakin hari semakin ini terjadi, nanti berbahaya ini buat perusahaan saya. Dan yang berbahaya nanti pasti bukan hanya rugi, tapi Mhm. saya bisa menanggung utang. Dan oleh Mhm. sebab itulah saya dan istri berdoa. Kami memutuskan, Tuhan, gimana ya yang harus kami lakukan? Pelayanan semakin banyak, dan sepertinya Tuhan itu menggiring kami, ya, kayak domba digiring gitu ya, Mhm. untuk kami melakukan hal yang sukar kami prediksi dulu, Mhm. meninggalkan semua pekerjaan. Sulit loh ini buat saya, Ya. karena saya pebisnis. Mhm. Itu Mhm. untuk meninggalkan itu tuh sulit sekali. Iya. Bayangan saya harus bisnis untuk mendukung pelayanan saya. Ya. Kayak Banyak nggak ada teman-teman, salahnya ya Pak ya, iya, nggak salah menurut gitu saya, kan. Betul. Mhm. karena kan buat saya kan masih bisa juga untuk bisnis. Iya. Tapi beberapa teman bilang, Pak Freddy, ada orang-orang yang ditentukan Tuhan Mhm. bekerja, ada yang ditentukan Ya. Tuhan untuk melayani Tuhan. Mhm. Dan Tuhan bisa pakai orang yang bekerja untuk menolong yang melayani, dan Mhm. sebagainya, dan sebagainya. Saya Ya. mengaminkan. Cuman Mhm. bagi saya, jujur sampai sekarang ini loh, saya masih berpikir kalau ada peluang, saya akan Mhm. masuk lagi. Tapi Mhm. tidak ada peluangnya itu. Ya. Isinya pelayanan terus, bayangkan. Di kemarin dari Toraja, kami terus dari Senin sampai Sabtu, Minggu, bahkan Sabtu itu kami harus pulang dari Tawangmangu, retreat Mhm. ke Pati, perjalanan 4,5 jam. Jadi panggilan Tuhan itu Mhm. beda dengan pemikiran manusia. Yes. Pikiran kita itu beda dengan pikiran Tuhan. Ya. Benar, saya Mhm. ngalami dewi. Mhm. Ada orang yang ngomong waktu kami pelayanan, wah Pak Freddy ini sekarang pelayanan terus, kekurangan duit dan sebagainya. Bukan kekurangan duit, karena memang Tuhan itu suruh kami ke sana. Mhm. Dan itu memang kenyataan. Ya Mhm. sudah, kami ikut aja maunya Tuhan. Ya. Ya sampai sekarang ini, Yes. jadi puji Tuhan, dari 2017 sampai sekarang, ya kami tidak pernah meminta-minta roti, ya. Mhm. Tuhan pelihara hidup kami, Ya. Tuhan masih pakai kami sebagai saluran berkat, Mhm. ya. Dan puji Tuhan, sampai sekarang masih banyak hamba-hamba Tuhan yang bisa kita bantu. Saya masih dipercaya beberapa orang untuk membantu hamba-hamba Tuhan itu, membangun gereja, memberi Mhm. makan sembako, ya Mhm. menjadi saluran berkat untuk orang-orang ini. Yang saya Yes. doakan sih waktu itu, Tuhan Mhm. jadikan kami saluran berkat. Ya. Berkati kami dan jadikan kami saluran berkat. Ya. Ya saat ini sih kami masih dijadikan saluran berkat ini. Iya. Tapi tetap doa kami, Tuhan, Tuhan memberkati kami supaya seperti dulu kami bisa memberkati Mhm. pekerjaan Tuhan dan juga memberkati hamba-hamba Tuhan. Ya perjalanannya kalau saya ceritakan di sini bisa beberapa episode ya. Nggak apa-apa Pak, Luar dipadat. biasa sih Tuhan Nanti itu. next kita akan ketemu lagi, bisa ketemu lagi, dijadwalkan kembali. Iya. Tapi yang Nah, menarik dari apa yang disampaikan Pak Freddy adalah em, pelayanan yang saat ini Pak Freddy lakukan ya. Pelayanan yang Pak Freddy saat ini lakukan ini jadi bentuk apa sih, memang high callingnya sebuah nazar atau satu planning, atau sudah dari cita-cita waktu kecil, atau seperti apa ini, kayak journey yang sampai detik ini Pak Freddy lewatin ya, pelayanan lah. Ini kan bold banget nih sekarang, kayak berpindah ya. dari pemikiran kita yang sepertinya itu kan normatif ya Pak ya, pemikirannya itu kan secara umum, iyalah saya pengen jadi pengusaha yang berhasil tapi mengasihi Tuhan. Karena ada beberapa juga yang memutuskan untuk melayani full, tapi kasihnya berkurang.
Iya, fokusnya iya, berbeda gitu kan. Ya, tapi bisa berpindah Pak Freddy dari itu kemudian memutuskan ini ada scary, ada khawatir, ada apa gitu tuh ngelewatin itu atau Tuhan bukakan sedemikian rupa. Karena sudah berproses sedemikian ya, Pak Freddy, silakan. iya. Kalau saya pribadi sebetulnya Mhm. tidak ada impian atau Mm, cita-cita jadi hamba Tuhan. waktu kecil ya, Pak? Karena orang tua saya dua-duanya belum kenal Tuhan waktu itu. Oke. Jadi biarpun saya hamba Tuhan, orang tua saya bukan pendeta. Mhm, Bahkan orang tua saya bukan anak Tuhan waktu itu. mhm, Jadi mama papa saya dari agama yang berbeda dengan saya. mhm, Dan puji Tuhan, waktu itu cita-cita saya juga bukan jadi hamba Tuhan. mhm, Saya lahir di lingkungan yang kurang baik sebetulnya, Indi. mhm, Jadi kalau teman-teman, beberapa teman sudah tahu dan mereka kaget-kaget, mhm, Pak Freddy lahir di sini. Iya. Teman-teman saya, maaf Indi, mhm, banyak mereka itu tukang becak sekarang, jualan di pinggir jalan, mhm, itu terjadi memang. mhm, Rumah saya di daerah Pekalongan, mhm, teman-teman sudah beberapa sudah saya ajak ke sana. Namanya Kampung Baru itu 4 kali 6 meter ini. 24 meter. mhm, Buat semua tidur, belakang, dan sebagainya, mhm, uang makan komplit hanya 24 meter. Dan lingkungan saya ada 44 keluarga. mhm, Letter U itu, kalau saya berkata, maaf ya, ini benar-benar yang terjadi. Jadi mereka katakan, kami itu kan keturunan banyakan di sana. mhm, Mereka berkata, eh, Cino kere, ngerti tak Cino kere ya? mhm. Iya. Cina melarat gitu ya, Mhm, keturunan Cina tapi yang melarat, mhm, yang nggak punya apa-apa. Itulah saya. Dan di sana maaf, teman-teman ini kebanyakan mereka mabuk-mabuk dan judi. Itu lingkungan di mana saya dilahirkan. Dan waktu itu di sekitar saya itu banyak orang-orang apa namanya, bukan pribumi ya, tapi mhm. orang-orang, kalau kita keturunan Iya. Chinese, mereka keturunan Arab itu di Mhm, Pekalongan itu banyak. mhm. Dan Kojo banyak gitu. teman-teman saya orang Arab ya baik itu banyak. Mhm, Tapi mhm. waktu itu waktu kecil kan namanya kecil ya. Waduh, Iya. saya itu sering diadang oleh 3 orang Mhm, sehingga mhm. menjadikan saya harus belajar Bully gitu ya, Pak? silat, dibully ya, bawa senjata lagi mereka Mhm, dan menjadikan saya harus belajar tai chi, saya harus mhm. belajar kungfu, silat. Ya. Saya ikut waktu itu sama teman-teman itu ya silat, ya kungfu, ya Mhm, tai chi, tujuannya supaya tidak dibully, mhm. tidak dikeroyok. Untuk melindungi diri Sehingga gitu. jujur cita-cita saya, ya mungkin saya juga karena sering baca buku Kopingho dulu ya. Kamu tahu nggak Iya, Kopingho? Tahu tahu, ya? Pak. Tahu ya? Saya setiap hari bisa Pernah baca dengar tapi buku belum pernah itu. baca. Oh, belum ya. Dua Berseri kan? tiga biji setiap hari. Mhm, Karena papa saya suka baca buku itu. mhm, 2 3 biji setelah papa baca, saya baca. Itu setiap hari. Menjadikan impian saya seperti buku itu. Menjadi pendekar, mhm, pendek dan kekar. Jadi betul-betul impian mhm, saya itu menjadi pendekar. mhm, Jadi saya belajar di rumah saya yang satunya itu, ada mhm, beberapa teman juga di sana buat belajar. Jadi kita memang dulu pikiran saya ke sana. Tapi kelas 2 SMP, papa saya dipanggil Tuhan. mhm, 2 SMP itu papa dipanggil Tuhan ini. mhm, Puji Tuhan, papa sudah mengenal Yesus waktu itu. mhm, Dan Freddy kecil waktu itu kehilangan arah ya. Ya, tapi bersyukur mhm, saat itu saya ingat banget ada hamba Tuhan yang bimbing saya. Saya setiap hari ada di gereja, betul-betul di gereja. Saya kemudian 2 SMP itu saya ingat banget ketika papa meninggal itu, saya beberapa bulan sebelumnya dibaptis. mhm, Ya Maret tahun 89. Papa meninggal Agustus 89. Dan tahun itulah saya di sebelah peti mati papa saya menerima tugas pertama dari pendeta saya.
Mhm. Pendeta saya dulu di Pekalongan namanya, sampai sekarang masih ada ya, GBM, Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Mhm. Ini kalau mendengar, saya berterima kasih sama Pendeta Markus Irawan. Mhm. Waktu itu yang setiap hari saya ikut doa pagi, setiap hari saya gitar, dan Mhm. dia yang selalu menguatkan saya seperti orang tua sendiri. Bahkan dia kalau saya ke Pekalongan, dia selalu berkata kalau saya pas khotbah di sana, ini bukan Dr. Freddy atau Pendeta Freddy, ini anak saya. Karena saya memang dapat bimbingannya. Dan sejak itulah saya melayani Tuhan, meninggalkan Mhm. segala impian menjadi pendekar, Mhm. menjadi orang-orang yang dunia ini saya tinggalkan. Mhm. Dan sejak itu, sejak SMP kelas 2 itu karena panggilannya saya sejak SD kelas 6 ya. Jadi saya mulai setiap hari itu di gereja, yang saya lakukan ya ini anak muda di sana mulai melihat dari apa yang saya lakukan. Mhm. Saya ngepel lantai, saya nyapu lantai, pasti pulang dari sekolah saya lakukan itu. Mhm. Dan itu menjadikan anak muda sekarang di sana yang itu lakukan, biarpun punya hobi, Mhm. punya orang yang bantu. Mhm. Dan karena papa tidak ada, saya harus kerja, Indi. Mhm. Dan saya waktu itu pulang sekolah jam 1, setelah saya, ya kan setiap hari kadang di gereja, tapi ada tuntutan lain selain itu, yaitu saya harus bekerja. Mhm. Adik saya selisih yang kedua, cewek, perempuan, selisih 3 tahun. Yang adik saya yang kedua, perempuan, selisih 5 tahun. Jadi Mhm. 8 tahun dengan saya. Bayangkan kelas 2 SMP ditinggal papa, saya punya adik yang masih kecil-kecil. Dan saat itu yang saya lakukan, pulang sekolah, saya ke salah satu agensi koran, Mhm. majalah, saya nagihi rekening koran. Waktu itu saya ingat satu rekening dapat Rp60, Indi. Dan Mhm. saya naik sepeda BMX, waktu saya kecil, saya nagihi rekening koran. Sehari dapat 10, berarti dapatnya Rp600. Wah, Mhm. senang banget. Untuk apa, Indi? Untuk bayar sekolah saya. Jadi saya mulai SMP sudah bayar sekolah sendiri. Karena kasihan mama. Mama saya tidak kerja waktu itu. Mhm. Yang saya lakukan, saya bantu adik-adik saya. Sampai kuliah, saya bantu adik-adik saya. Puji Tuhan, keduanya sekarang sudah selesai. Tapi mama saya hebat. Dia juga akhirnya, ya dia lakukan banyak hal untuk adik-adik saya selesai. Ya puji Tuhan, selesai SMA, saya juga pernah jadi kuli bangunan ini. Mhm. SMA kelas 1, Mhm. saya sudah tidak lagi rekening koran, diajak teman, jadi ya maaf ya, memang betul jadi kuli bangunan. Mhm. Jadi saya harus ngaduk semen, ngecat apa namanya rumah. Kalau ada proyek rumah, saya yang ngecat, yang ngaduk. Kalau Mhm. ada buatan taman-taman, saya Mhm. bantu untuk bantu dia. Orangnya masih hidup sampai sekarang, namanya Darmas Tomo. Ya, Ya. saya bantu dia Oh. untuk menjadi kulinya dia. Saksinya masih ada semua. Dan Tuhan itu baik. Saya puji Tuhan, akhirnya saya mempersiapkan diri, saya les private Mhm. A, private B. Saya sekolahnya di Semea, bukan SMA, Indi, Mhm. Kudus Family. Tujuan saya, karena habis SMA saya kerja. Nggak ada dalam bayangan saya kuliah tuh nggak ada. Mhm. Apalagi sampai sekarang bisa S3. Nggak ada pikiran ke situ. Itu anugerah Tuhan betul-betul dalam hidup saya. Karena Yes. pikir saya bahwa ketika saya sudah selesai SMA, saya bantu mama dan adik-adik saya. Itu saja. Tapi rencana Tuhan itu luar biasa. Setelah saya mempersiapkan private A, private B, kemudian saya les ketik, les komputer, dan Mhm. sebagainya, eh, Tuhan itu baik. Papa saya itu dapat insuran. Mhm. Saya ingat waktu itu dapatnya Rp5 juta. Mhm. Waktu itu besar Pak ya segitu ya Pak? Lumayan, Mhm. lumayan Besar. ya. Tahun 93 ya Iya, lumayan lah ya. iya Dan besar. saya ingat waktu itu saya kuliah
masuk kuliahnya 1,5 juta. Saya kemudian masuk di Semarang, namanya kampus AK. Sekarang kampusnya udah runtuh Ya, ini, digantinya saya juga STIE di ya. sana. Iya, oh sama ya ini ya. Oh iya dong. Ya, Ya, di sana. saya kuliah di sana, ketemu dengan orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan kembali api itu menggelora. Dan sejak itu saya kembali melayani Tuhan, ya melayani dengan cara-cara Tuhan. Saya kerja, saya melayani, saya kerja, selesai. Saya dari situ D3, ada teman yang berkata, kuliah lagi, saya berdoa, dan Tuhan izinkan saya kuliah lagi di Malang. Karena yang akreditasi waktu itu, mungkin Indi ingat, hanya di Malang ya. Jadi ada Malang Kucikwara dan SDA Jayanegara. Dan STI ya. saya di sana, ya. Saya menyelesaikan S1, biarpun saya sudah kerja sebetulnya di Semarang, kemudian saya kembali lagi ke Semarang, saya masuk di sebuah toko komputer menjadi manajer di situ, dan akhirnya setelah itu saya usaha sendiri di bidang komputer, dan setelah komputer saya usaha sendiri di bidang kamera, kemudian di bidang handphone, dan sampai sekarang. Panjang ya India ceritanya ya. Maaf ya Tapi saya kucing jadi potongnya. Ini dikasih senang Pak kesempatan karena ngomong apa? terus nih. Nggak apa-apa. Memang Pak Freddy yang harus cerita. Ini kan cuman bertanya aja. Karena saya juga kepingin yang jadi narasumber saya itu ceritanya seperti ini. Saya nggak mikir Pak, justru saya percaya Good News Family yang belum mengenal Pak Freddy secara dekat. Saya mengenal beliau ya dari MOU ya, dari sini. Tapi behind the scene dari beliau sampai dengan sebagai seorang yang saya kenal ini ternyata cukup panjang dan wow, di luar pikiran saya sebenarnya. Tapi Tuhan luar biasa ya Pak. Anugerah Yes. Tuhan Indi. Mm-mm. Kalau kita masih bisa melayani Tuhan, anugerah Yes. Tuhan. Saya tahu bahwa karena Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan. Mm-mm. Bukan Yes. karena kita hebat. Kalau Mm. orang melihat, maaf sekarang ini, oh Pak Freddy enak ya, setiap tahun 2 kali ke Israel, Mm. kemana-mana keluar pulau, dipanggil kemana-mana, Bapak Ibu yang terkasih, Kudus Family. Kalau saya lihat siapa sih saya seringkali bercerita kepada teman-teman, saya bukan dari anak pendeta, dan kemudian bayangan saya sering berkata, Papa dan Mama saya kalau bertengkar Indi, itu salah satu pasti memecahkan kaca, salah satu minggat. Bayangkan saya lahir dari orang tua yang semacam itu. Dan kalau tidak Tuhan, apalagi sekarang saya ditunjuk menjadi ketua koordinator MOU Indonesia, apa mungkin sih model seperti saya bisa dipakai Tuhan? Iya toh? Orang pakainya orang-orang hebat dong, Mm. orang-orang yang keluarganya hamba Tuhan, cinta Tuhan, Mm-mm. tapi ternyata Tuhan bisa pakai orang yang model seperti saya ini, Yes. yang orang tuanya bukan pendeta, kalau bertengkar caranya seperti itu. Mhm. Saya ingat berarti Tuhan itu memang mencari domba yang sesat untuk dijadikan berkat untuk kemuliaan Dia. Aku ingat 1 Korintus 1 ayat 25 ngomong Tuhan ngomong gini, yang bodoh dari Allah, Tuhan pakai untuk mempermalukan orang berhikmat. Yeah. Orang yang lemah dipakai Tuhan untuk Yes. mempermalukan orang-orang kuat. Yeah. Ya, Mhm. Tuhan memakai orang-orang yang tidak bisa apa-apa dan berserah kepada Tuhan. Yes. Ini bukti nyata justru ya Pak, karena dari background itu bisa dibilang kayak tidak terpilih gitu ya. Saya hampir sama, jadi dari hal yang pahit keluar yang manis, dari hal yang tidak, sepertinya tidak, wah baik gitu ya, tapi keluar hal yang baik. Iya, amin, amin. Yes. Oke, itu malah saya yang, saya Saya juga juga kayak gitu terharu sih Pak. ini. Sama. Ini luar biasa Gun ya. Em, Kebaikan Tuhan menurut Pak Freddy. Ya, kebaikan Tuhan menurut saya sih, setiap hari itu Tuhan baik. Kalau orang bertanya kepada saya atau istri saya, enak mana jadi pengusaha dan jadi pendeta? Secara duit ya enak dulu, ya. Tiap hari pegang duit, mau apa bisa, mau menolong orang siapapun bisa,
Bedanya sekarang memang kita tidak pegang duit, Ya. tetapi hati itu ada sukacita. Mhm. Istri saya selalu berkata, dulu mungkin setiap hari kami pegang uang besar, tapi Sabtu Minggu saya harus di mall dan kerja untuk Mhm. hari Senin kami buka BG. Hidup kami dikejar, dikejar, dikejar oleh kerja dan kerja. Mungkin teman-teman tahu lah ya apa yang saya lakukan. Saya banyak kerja, tapi ketika sekarang saya bisa melayani Tuhan, beda, beda enggak secara keuangan, beda. Mhm. Sekarang Tuhan latih saya untuk bergantung penuh sama Dia. Tapi di situ Tuhan ngomong gini, ketika Paulus berkata, dia melihat satu orang yang dibawa Tuhan ke surga tingkat ketiga. Mhm. Paulus ngomong, kepada orang ini aku tidak bermegah. Tapi dia berkata, dia ada duri dalam daging dan dia berkata pada Tuhan, sudah 3 kali dia berkata, supaya duri dalam daging dalam hidupku ini diambil Tuhan. Banyak orang memperkirakan, banyak penafsir, Paulus kena epilepsi atau kanker. Aha. Tapi Tuhan katakan kepada Paulus, dalam kelemahanmu, kekuatanku menjadi sempurna. Dan ini yang menjadi kekuatan buat saya. Dalam kita yang lemah, Tuhan yang kasih kekuatan. Itu Ya, aja ini. wow, kebaikan Tuhan itu. Apa? Saya nangkepnya itu kalau dari kita yang merasa, wah enggak lah ya. Karena kalau dari keluarga yang baik-baik, smooth-smooth aja sih Pak ya, semakin dibekali, Iya, semakin dibekali. Tapi kalau kita yang dari keluarga yang bener-bener, wah kayaknya tuh nggak mungkin lah, impossible. Tapi sekarang Tuhan pakai ini bener-bener anugerah ya. Kalau dari keluarga baik-baik, apalagi sering kan kita dengar juga, oh dari keluarga ini, kalau keluarga baik itu pasti jadi ini. Saya sering dengar ilustrasi itu sih Pak. Tapi ternyata iya, emang potensinya sedikit, cuman dari sedikit itu kalau yang terpilih memaksimalkan hidupnya, tetap saja Tuhan pilih ya Pak. iya betul. Yes, kebaikan Tuhan. Nah, dari banyaknya peristiwa yang selama ini, selama menghidupi panggilan Tuhan ya Pak Freddy ya saya bilangnya. em, Satu pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang tidak terlupakan dan yang mengubah cara Pak Freddy memandang kehidupan. Mungkin boleh di-sharingkan. Iya, ketika saya bertumbuh menjadi seorang mahasiswa dan Aha. melayani Tuhan, saya merindukan Tuhan, saya mau punya keluarga yang mengasihi Tuhan, Mhm. keluarga yang mencintai Tuhan. Dan puji Tuhan waktu itu 2001, Indi Mhm. saya menikah ya, 28 Ketemu Ibu. April 2001. Mhm. Jadi Ketemunya di mana, Pak? Ketemu Ibu Yunika. ketemunya di kampus. Oh, di Waktu itu kampus ya. saya sama istri saya selisih 3 tahun. Mhm. Saya sebetulnya waktu Adik itu angkatan ya. sudah lulus harusnya ya. Oke. Sudah lulus, tapi saya melayani Mhm. teman-teman. Jadi kami Oh. kakak kelas itu selalu bimbing adik-adik kelas Mhm. dalam persekutuan doa. Mhm. Itu nanti next ya ceritanya Ya, ya, kayak gitu siap. ya. Heeh. Jadi waktu itu saya 2000. punya Mhm. punya kerinduan Tuhan. Aku mau keluargaku itu mengasihi Tuhan. Mhm. Orang tua saya bisa berbeda. Kehidupan mereka memang mungkin dulu belum mencintai Tuhan, belum mengasihi Tuhan. Tapi saya bisa memutuskan keluarga saya. Yes. Dan Generasi saya setelah waktu, kita ya, Pak ya. ya betul. Mm. Dan saat itu saya sama istri, saya ingat 28 April itu kami diberkati oleh gembala saya sampai sekarang, Bapak Pendeta Tevulus Hendra, Mhm. di Semarang, Mhm. di GKPKH. Mhm. Waktu itu juga ada Pak Paulus Yosifia. Sampai sekarang masih ada semua. Mhm. Ya sampai sekarang jadi senior saya di gereja. Mhm. Dan
Eh, ketika diberkati itu bulan Agustus. Saya ingat waktu itu saya dan istri dipanggil ke Jakarta. Ada seminar tentang keluarga, suami istri. Waktu itu Pak Philip dari Amerika, Philip namanya, Merlin Philip. Merlin itu perempuan, Philip itu cowok, suami. Dia punya pelayanan namanya tuh Ekelwan atau University of Family. Waktu itu acaranya di KTC Kelapa Gading dan Kak Edi Leo yang Ya. waktu itu memanggil. Saya bersama dengan teman-teman, saya waktu itu diajak melayani yang namanya tuh Ekelwan ini dan dipanggil ke Jakarta. Dan sejak itulah 2001 saya mulai mendedikasikan hidup saya dan istri melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya dan istri, saya kalau bertengkar tidak sampai minggat dan memecahkan kaca. Karena kami udah dapat pelajarannya, saya ikut to Ekelwan itu dari 2001 itu ini. Dan perjalanan panjang ya, sampai istri saya pernah sakit kanker, tumor ya, di payudara, dan Tuhan sembuhkan, perjalanan panjang lah. Dan Nanti waktu Ibu itu, kesaksian sendiri ya Pak. ya nanti next kapan Ibu yang kesaksian. Janjian sendiri sama Ibu Ya, untuk betul. kesaksian tentang sakitnya. Dan puji Tuhan, sejak itu anak kami kan lahir tahun 2002, Manuel ya. Ya. Dan mulai saat itu kami eh, mengaplikasikan, menerapkan apa yang ada di dalam pikiran saya, kehidupan saya, keluarga yang mengasihi Tuhan. Saya mulai, anak-anak mulai ajar untuk baca Alkitab, berdoa, dan kami berdoa bersama, membangun mezbah keluarga. Dan doa sepakat, karena saya sudah diajari doa sepakat suami istri. Sampai Nathan lahir, itu kami lakukan. Dan puji Tuhan, hidup kami diberkati Tuhan luar biasa. Ya, dari situlah kami sekarang bisa melihat anak-anak kami bertumbuh dalam kasih yang baik. Kalau bahasa mereka, kasih kami itu penuh, Pak. Dari papa mama sudah penuh. Jadi anak saya sekarang yang pertama, Vanuel itu sudah selesai kuliah S1 di UC, Universitas Putra, jurusan IBM, International Business Management, dan saat ini bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya, dan juga kuliah lagi S2 Teologi. Tahun depan selesai. Yang satunya lagi masuk tahun kemarin berarti ya, masuk semester 2 ini, di UC juga, jurusan yang sama, mereka tinggal di satu apartemen. Di apartemen Cornell, di depan UC persis. Dan kalau saya melihat bagaimana kedua anak saya melayani Tuhan, sampai sekarang, saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Anak saya itu kalau di rumah, di apartemen, nggak pernah ada. Isinya pelayanan ini. Ya, isinya pelayanan terus. Saya sama istri, kadang-kadang istri saya komplain, Vanuel ini nggak pernah di rumah. Tapi Tuhan tuh ingatkan saya, dulu itu kamu sama istrimu ya gitu loh, waktu kuliah. Iya tak? Kamu kos, tiap hari pelayanan kemana-mana. Sekarang anakmu pelayanan nggak boleh. Waduh, saya bertobat. Cuma saya tetap ingetin anak-anak saya. Ingat loh, sekolah, studimu, pekerjaanmu. Ya Pak. Dan mereka tetap tanggung jawab. Kuliahnya ya bagus. Anak saya yang kedua kemarin IP-nya ya 3,9. Bagus lah ya. Kalau saya dulu cuma 2,8, 3,0 gitu. Baru sekarang anak-anak sekarang hebat ya. Nggak tahu kok bisa hebat-hebat gitu ya. 3,9. Satu lagi sudah 4 loh. Sudah A semua. Waduh, kalau 4 itu Itu luar hebat. biasa. Ya, 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 ya. saya lihat Itu. kebaikan Tuhan ini ketika kita menerapkan Ya.
bahasa saya pola baru dalam hidup saya. Yes, pola baru. Dulu saya tidak ada misbah keluarga, Mm, sekarang saya bangun misbah keluarga. mm, Dulu saya untuk mengucapkan terima kasih, tolong, kemudian maaf, sulit bagi saya. mm. Karena saya tidak pernah dilatih orang tua saya. Bukannya Sekarang tidak mau, tapi belum terbiasa ya Pak ya belum kalau terbiasa itu sulit loh. sulit, betul. Nah, saya bisa melatih itu kepada anak-anak saya. Bahkan sekarang kalau saya lupa, buat saya untuk ngomong maaf itu tidak mudah. Mhm, Karena saya orang dominan. Tapi mhm. sekarang saya belajar, kadang anak saya ingatkan, Pak, maaf Pak, kalau mau ambil sesuatu, Pak, tolongnya Pak, tolong. Iya, iya, tolong. Dari itu saya belajar, kami bisa saling mengingatkan indahnya Mhm, keluarga iya, kalau kita bisa saling terbuka. Ya mhm, kita kepala rumah tangga tidak menang-menangan ya. mhm, Maaf Pak, kita hamba-hamba Tuhan kadang-kadang melihat anak kita kalau menang-menangan anak kita akan kecewa sama Tuhan. Kita belajar untuk mengasihi mereka dengan kasih yang mhm, dari Tuhan. Menurut saya kasih agape bukan hanya kepada istri saja, mhm. tapi kepada anak-anak yang mengasihi Yes, kita di betul. sekeliling kita. Tidak Mhm, salah kalau kita mengasihi anak kita dengan kasih agape. iya. Ya, Standarnya untuk mengasihi orang memang harus ditingkatkan ya Pak. Kalau kita biasanya mengasihi seperti mengasihi diri sendiri, tetapi standarnya adalah seperti mengasihi Tuhan itu yang betul. memang harus jadi standar kan. Agape kan Iya, based on God hanya karena Tuhan. betul. Makanya kalau saya tangkap di sini Pak Freddy anak-anaknya bikin confession bahwa mereka kasihnya udah penuh. Karena emang Iya, sepenuh iya, itu kasih yang ada dalam Pak Freddy sehingga spreadingnya pun 100% juga. Hingga mereka iya, kayak rasa full tank juga. Pak Freddy betul. boleh berbagi nggak yang paling menginspirasi Pak Freddy untuk terus setia menjalani panggilan Tuhan? Kalau saya pribadi, siapa orang-orang yang menginspirasi saya dalam melayani Tuhan? Hmm. Saya ini orang dominan, jadi kadang-kadang orang dominan itu tidak punya Mhm. idola ya, India. Yesus mungkin Ya, kalau Yesus pasti ya. udah pasti Cuma ya. bagi saya itu Mhm. berterima kasih yang tadi saya katakan Iya. pertama sama pendeta Markus Irawan, Mhm. ya, yang membuat melatih supaya saya melayani Tuhan. Dan saya ingat waktu itu ada yang namanya pendeta Purba, masih Mhm. hidup sekarang, itu juga membantu saya dalam melayani Tuhan. Mhm. Kemudian pendeta Deblus Hendra, Mhm. kemudian pendeta Paulus Yosifia, Mhm. sahabat saya pendeta Hani Handoyo, Mhm. dan juga ada satu orang yang saya cerita dikit ini. Satu orang Mhm. ini bukan hamba Tuhan. Dia dulu adalah adik bos saya waktu saya kerja di agensi koran itu ya. Mhm. Dia satu gereja dengan saya. Waktu doa pagi, saya ingat banget ada retreat tahun waktu itu 2 SMP sebelum saya dibaptis itu. Mhm. Jadi ada retreat bayarnya 20.000. Jujur waktu itu saya tidak punya 20.000. Biarpun saya kerja tidak punya 20.000, karena 20.000 itu besar menurut saya Ya, waktu itu. tahun itu Saya besar ingat sekali banget, Pak. ya ini teman saya ini hamba Tuhan ini, saya katakan hamba Tuhan juga ya, karena dia taat. Dia pulang, tiba-tiba dia bilang, Fred, usianya di atas saya. Mhm. Dia bilang, ini ada uang 20.000 untuk kamu ikut retreat. Kemudian saat itulah saya mengikuti retreat dan saya dijamah Tuhan. Dulu saya setiap hari bisa bisa karena saya suka Kopingho itu, Mhm. saya suka nonton film juga. Karena dapat 60 rupiah itu setiap hari kali 10 kali 20. Jadi Mhm. kadang-kadang suka nonton dan saya bertobat betul. Ya, dari itulah saya mencintai Tuhan dengan Mhm. hanya uang 20.000. Ya. Jadi kadang Bapak Ibu Saudara Kudus Family, uang Tuhan perintahkan kita untuk memberi itu bukan sesuatu yang hanya bukan.
Ya. Tapi ada rencana Tuhan untuk Yes. orang-orang yang Tuhan mau beri ini, Ya. termasuk saya. Dari itulah saya mengalami pertobatan. Saya ini kan suka baca buku, Indi. Mhm. Saya pernah diingatkan Tuhan tentang yang waktu itu saya salah satunya kagum sama Benny Hinn. Mhm. Benny Hinn ya sekarang pernah jatuh, tapi bertobat Ya. lagi ya. Mhm. Waktu itu dia mengarang buku namanya Good Morning Holy Spirit. Morning. Ya. Ya, bagaimana dia bertobat melalui Catherine Kuhlman. Mhm. Dan saya ingat sekali, dia dapat dari brosur. Mungkin orang yang menyebar brosur itu tidak berpikir akan sampai ke seorang yang bernama Benny Hinn. Mhm. Dan Tuhan pakai. Dengan uang yang mungkin hanya saat itu 1 perak, mungkin 2 perak. Tapi karena dia taat, mau mengasihi Tuhan, mau memberi untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan memakai secara luar biasa. Dan saya diingatkan itu. Dan saya berterima kasih pada teman saya ini. Sekali lagi dia bukan hamba Tuhan. Ya. Namanya Haryati Sutanto. Perempuan ini. Mhm. Sekarang diam di Solo. Mhm. Dia termasuk salah satu tim kami, MOU Solo. Dia Mhm. join tahun berapa itu, sudah cukup lama. Mhm. Ya puji Tuhan, memang melalui orang-orang inilah. Banyak orang-orang lain, maaf saya tidak sebut satu persatu. Ya. Tapi melalui mereka, saya bisa bertumbuh. Dan juga orang tua saya ya tentunya ya. Mhm. Mama saya sendiri sampai sekarang, adik-adik saya, orang-orang yang hebat. Apalagi istri saya sekarang mendampingi saya. Nanti Indi yang harus undang sendiri ya. Iya, Ya, nanti sebetulnya janjian biasanya sama kan kami beliau. berdua ya Indi ya. Freddy Iya, Unike, ini ya kok nah. dipisahkan ini, bukan Iya, Freddy ya, tapi Pak Freddy sendiri karena journey-nya cukup panjang. Kalau di MOU kan udah dikenal ya sebagai couple yang iya, 15 banget, tapi ternyata behind the scene dari seorang pribadi, dari profil dari Pak Freddy yang kita kenal selama ini sangat luar biasa Gun Solia. Jadi untuk kita yang saat ini ngerasa bukan siapa-siapa, masih ada kemungkinan karena emang Tuhan itu yang cari selama menyediakan hati ya Pak Freddy kan waktu itu iya, juga tidak dalam tanda kutip tidak memang kepingin jadi pendekar, pengen jadi itu macam-macam dan kemudian bisa luntur pada saat ikut retret kah? iya betul. Mm-mm. Ketika saya ikut retreat itu saya dijamah Tuhan Mm-mm. Yes. dan waktu itulah saya bertobat dan Mm-mm. terima Yesus Mhm. sungguh-sungguh sebagai juru selamat pribadi saya. Ya. Di Elika waktu itu retreatnya. Mm-mm. Ya. Saya kalau kadang kalau pas ngajar anak-anak muda Mhm. itu videonya atau gambarnya ya saya kasih ke mereka. Saya pernah kurus ini. Jadi waktu itu saya kurus, saya kasih ke mereka. Mhm. Ini loh saya dulu, kaget mereka. Mhm. Jadi mereka biar tahu, oh Pak Freddy itu pernah kurus ternyata. Ya betul, saya pernah kurus ini. Dan dari itu saya mengalami Tuhan. Ya, ini berkat yang luar biasa Pak Freddy. Mungkin ada pesan ya, pesan semangat buat pendengar dan mungkin juga yang mungkin saat ini ngerasa jauh dari Tuhan. Bahkan mereka itu susah banget untuk masih menanti-nanti berjuang merasakan kebaikan Tuhan. Iya, saya selalu diingatkan tentang Hakim-Hakim 11, Mhm. bagaimana Yifta, dia Mhm. ditolak oleh kaumnya sendiri Mhm. dan diusir. Dia tidak mau lahir dari seorang perempuan Sunda. Mhm. Betul. Ya. Saya ya tidak mau lahir dari orang tua yang tidak punya apa-apa. Saya ingin lahir kalau bisa keluarnya dari seorang yang bernama Bapak Jokowi, yang Presiden Indonesia, atau saya lahir kalau boleh Tuhan, saya lahirnya di Amerika. Donald Trump. Badannya gede-gede, ya toh, ganteng-ganteng, duitnya akeh Donald Trump gitu ya. Atau Iya. siapa? Kalau Mhm. orang bisa memilih, ya dia tidak mau lahir di lingkungan yang berkekurangan. Mhm. Atau tadi saya katakan orang tua yang bermasalah. Mhm. Kita tidak bisa memilih
Dengan siapa kita dilahirkan? Oleh siapa kita dilahirkan? Di mana kita dilahirkan? Suku apa kita dilahirkan? Tidak bisa memilih. Tapi kita bisa menentukan ke arah mana kita pergi. Kalau saya memilih, biarpun saya dibesarkan di Kampung Baru, Pekalongan, di lingkungan yang sangat sempit dan penuh dengan orang-orang mabuk dan judi, saya mau memilih untuk menjadi berkat untuk kerajaan Allah. Dan itu yang saya doakan. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengar doa saya. Jadi Good News Family, Tuhan tidak melihat latar belakangmu, asal engkau berkata, Tuhan, pakai aku untuk kemuliaan-Mu. Kalau engkau berkata hari ini engkau tidak punya pekerjaan, minta sama Tuhan. Kalau hari ini perusahaanmu mengalami masalah, tokomu mengalami masalah, toko sepi, kondisi berat, pekerjaanmu berat, minta sama Tuhan. Maka Dia, Yehova, Jireh, Allah yang mencukupi hidupmu. Dia El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, akan memenuhi hidupmu dengan hal-hal yang baik. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi lebih daripada itu. Berkat jiwani dan rohani dilimpahkan atas hidupmu ketika hidupmu berpaut kepada Dia. Yohanes 15 ayat 5 berkata, tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Dan Dia di dalam hidupmu. Seperti ranting kepada pokok anggur itu. Maka mintalah apa saja, ayat 7 katakan. Maka aku memberikan kepadamu, kata firman Tuhan. Sekali lagi, Good News Family, semangat. Ini semangat. Yes. Kita akan terus Amen. menatap ke depan sampai Yes. Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus Yes. memberkati. Luar biasa. Pak Freddy, by the way, happy birthday ya. Oh yes, kemarin persis. Terima Iya, kasih. kemarin. Terima Iya. kasih buat waktunya. Good News Family, Ya. kami sangat berharap apa yang jadi perbincangan kita ya, perjalanan panjang dari Pak Freddy ini sudah disingkat-singkat, tetapi next time kita akan ketemu lagi dengan cerita yang Iya. berbeda, tetap bersama di perjalanan, karena perjalanan itu nggak pernah berhenti ya Pak. Hanya di Yes, yes. pos-pos di mana kita diubahkan itu yang penting untuk diceritakan supaya orang bisa lebih mengenal siapa Tuhan kita. Ini semua belum menjadi berkat buat Anda. So finally saya Indi. Saya Freddy. Untuk Good News FM bisa lagi for you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless.